Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18 yang artinya yaitu kedua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melain ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ingat, semuanya akan dicatat termasuk ucapan lisan kita. Ketika berpuasa, kita diperintahkan menjaga lisan. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Apa aja sih dosa yang dikarenakan oleh lisan? Dosa yang disebabkan oleh perkataan. Itu yang pertama, berdusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada syurga. Yang kedua adalah gibah. Gibah, kata Imam Nawawi, adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan. Dalam Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ghaibah adalah sesuatu yang amat jelek tetapi tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Cara gibah bisa menjadi kuil lisan, tulisan, isyarat atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala atau semisal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah engkau apa itu gibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga itu ada namimah. Nah, atau bisa disebut juga suka mengadu domba. Imam Nawawi berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Namimah ini sejelek-jeleknya perbuatan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab kubur. Beliau pun bersabda, mereka dua disiksa secara menganggap bahwa itu bukan perkara besar, tetapi sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba atau namimah. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat ada mengejek orang lain atau istihza. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah. Yang kelima, ada niyayah atau meratapi orang mati. Niyayah adalah jika seseorang bersedih dan menangisi mayat secara menghitung-hitung berbagai kebaikannya. Ada yang mengartikan pula bahwa niyayah adalah menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian mayit atau meratap karena di antara kemewahan dunia yang ia miliki lenyap.
Niayah adalah perbuatan terlarang. Demikian penjelasan penulis Aunul Ma'bud ketika menjelaskan maksud niayah. Niayah termasuk larangan bahkan dosa besar karena diancam dengan hukuman siksaan di akhirat kelak. Yang keenam, suka berdebat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud orang yang paling dibenci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras. Yang ketujuh, ada suka memuji berlebihan. Dari Abu Ma'mar ia berkata, ada seorang pria berdiri memuji salah seorang gubernur, Miqdad ibnul Aswad, lalu menyiramkan pasir ke wajahnya dan berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian ulama ada yang mengamalkan demikian. Jika ada yang memuji di depan wajahnya, maka mereka melemparkan debu di wajahnya sesuai hakikat hadis tersebut. Sedangkan ulama lainnya memaknakan hadis menyiramkan pasir bahwa pujian mereka itu ditolak mentah-mentah dan tidak kita terima. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa jika kalian dipuji, maka ingatlah bahwa kalian itu berasal dari tanah, maka bersikaplah tawadu atau rendah diri dan janganlah merasa ujub, bangga diri. Namun tafsiran terakhir ini lemah. Jadi cara lepas dari dosa karena lisan itu yang pertama taubat kepada Allah, yang kedua mengetahui jeleknya dosa karena lisan, yang ketiga mengetahui dosa lisan akan menghapus kebaikannya pada hari kiamat, yang keempat menghindari majelis yang di dalamnya ada dosa lisan seperti ghibah, namimah, dusta, mencelah, menjelek, sehingga tidak disebut tolong-menolong dalam dosa dan melampaui batas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua untuk menjaga lisan. Semoga Allah ampuni kesalahan kita karena sebab lisan. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.